Udah masuk kan? Oke. Uh, di sini aku langsung aja. Mungkin buat sinau statis ini itu aku ngambil dari soal yang tahun 2023, yang 2 tahun ke belakang. Di sini paling aku bakal ngebahas soal ya dari ini 1 sampai 4. Kalau semisal nanti masih ada waktu tambahan, mungkin nanti bisa request soal dari teman-teman juga kalau mau. Untuk sementara aku ngejelasin dari sini dulu. Dan ini bisa diakses di link yang arsip ya. Link yang arsip. Oke, aku langsung aja di sini nomor 1. Nah, diketahui distribusi frekuensi tinggi badan. Di sini ada data untuk tinggi badan dan juga frekuensinya. Kita pertama itu nomor 1. Ini aku screenshot aja. Nah, pertama kita kan udah ada data ini. Terus kita tuh mau mencari mean atau rata-rata. Sini pertama untuk A itu mean. Nah, di mean ini untuk mencari rata-rata kita tuh butuh ntar aku coba cari rumusnya. Rumusnya itu yang nah, rumusnya tuh ini. Jadi sigma FIXI dibagi sama N. FIXI itu tuh FI dikali XI. FI itu dia tuh frekuensi yang ada di sini. Itu FI namanya. Nah, ini kita tuh perlu nyari XI-nya gitu. Untuk nyari XI, kita bikin tabel dulu sini. Nah, nah ibarat gini lah. Maaf ya berantakan, susah. Oke. Nah, tuh kita tuh butuh XI. Sebentar. XI itu dia tuh nilai tengah dari tinggi antara 148 sampai 152, begitupun selanjutnya gitu. Jadi sini aku kasih keterangan XI itu dia tuh nilai tengah. Nilai tengah itu diambilnya dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini aku pakai garis begini. Nah, ini kita tuh mau mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu batas atas ditambah batas bawah. Batas atasnya itu yang ini. Ini batas atas. Dan ini batas bawah. Nah, gitu.
Terus ini aku langsung lanjut. Batas atasnya itu 152 ditambah 148 dibagi 2. Nah, begini. 152 ditambah 148 dibagi 2. Hasilnya 152, 148, 150. 150. Berarti berapa nih? 152, 148. Tambah 150 ya berarti. Itu 150. Ini tuh untuk yang kolom pertama. 150. Nah, selanjutnya kolom yang kedua itu 153 tambah 157 dibagi 2. Begitu pun seterusnya ini sampai bawah. Nah, nanti itu bakal ketemu ini tuh 155. Nah, kalau udah begini, teman-teman nggak perlu ngitung manual lagi ke bawah, karena itu tinggal kelipatan. Jadi tinggal nambah, misal dari sini, dari 150 ke 155, itu kan tinggal nambah 5. Nah, berarti seterusnya kalian tinggal tambah aja 5 dari sini. 155 tambah 5, itu 160, terus 165, 170, 175. Udah ketemu untuk XI-nya. Sekarang kita tuh perlu ngekaliin frekuensi yang ini, FI ini dikali sama XI ini. Nah, aku bikin di sini FI dikali XI. Jadi ini kita kali 6 kali 150 tuh 6 kali 150 900. Terus ini 5 kali 11 175 1705. Sini 40. Terus ini 9 kali setengah 350. Nah, ini kan kita tuh udah nemu XI, udah nemu FI juga. Sekarang kita tuh yang kita butuhin itu sigma FXI. Sigma FXI itu semua data yang ada di FXI yang ada di sini itu ditambah. Jadi di sini aku nambah. Nah, ini kita tambahin semuanya. Ini 7190. Oke. Ini tuh namanya
Sigma tuh gimana ya? Ginilah ya. Nah, Sigma FXI. Ini tuh Sigma FXI. Udah ketemu. Jadi sekarang Sigma FXI udah ada nih yang atas. Sekarang tinggal yang N. Yang N kan kita belum ada. Nah, N itu kalau teman-teman tahu dia itu jumlah dari seluruh frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya berarti ini semua kita tambahin. Nah, tambah 11, 17, terus 31, 40, 45. Berarti ini itu 45. Nah, kita udah punya FXI, kita udah punya N. Berarti tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Rumus meannya. Berarti meannya Sigma FXI itu 7190 dibagi sama N-nya itu 45. Nah, berapa nih? Dibagi 45. Ini hasilnya 159,7. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1 begini. Ada pertanyaan dulu gak? Riak dong, Riak. Yang paham riak jempol. Yang nggak paham riak tepuk tangan. Jempol. Talita, Nabila, Tiara, Deo. Oke. Paham ya? Lanjut ya. Terus untuk yang B. Tapi aku mau tanya dulu, untuk UTS statistika ini open book gak? Halo. Ini open book gak kalau statistika? Cheat sheet doang Kak itu. Cheat sheet selembar gitu. Dan cuma setengah doang Kak. Gimana? Sorry. Cheat sheetnya hanya setengah lembar HPS Kak. Terus itu juga hanya yang dipakai halaman depan doang. Oh, oke. Setengah lembar. Dikit ya, setengah lembar. Ya, thank you. Ini aku lanjut ya. Sekarang yang B itu nyari Q1 atau kuartil 1. Kuartil 1. Kuartil 1 atau Q1. Q1. Buat nyari Q1 kita tuh perlu atau enggak, bentar aku kasih rumusnya. Q1. Nah, rumusnya tuh ini di sini K1 itu sebagai Q1-nya sama dengan
L dari K1. L itu lower bound atau apa ya, lebar bawahnya. Jadi kayak nanti tuh batas bawah dari frekuensi yang si kuartil 1 ini dikurangi sama 0,5. Terus N/4 itu posisi untuk satunya. Terus F ini dia itu frekuensi kumulatif, yang dimana nanti frekuensinya tuh kita tambah-tambahin dulu. Terus buat FK1 ini dia tuh frekuensi yang ada di kelasnya gitu, yang ada. Dan C ini dia tuh kelasnya. Sebentar. Oke, lanjut. Sekarang kita tuh perlu tahu posisinya dulu. Q1 itu ada di Q1 itu berada di N/4. Nah, dan ini aku mau jelasin dulu kenapa di N/4. Kayak misal nih, ada sebuah data gitu, datanya banyak. Misal datanya banyak nih, ada, dan kita anggap datanya itu sama gitu. Nah, misal itu data gitu. Kita anggap datanya sama semua. Nah, Q1 itu nanti itu dia bakal ini tuh kan kuartil tuh jadi kayak 1/4 gitu. Misal di sini kita bagi jadi empat bagian. Empat bagian. Misal itu tengah ya. Tengah. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tuh punya empat zona lah, ibaratnya empat zona data gitu. Nah, Q1 itu tuh dia ngambil zona 1 sama zona 2. Zona 1 doang. Dia tuh ngambil zona 1. Berarti itu kan dari empat zona, berarti dari 4 Q1 itu cuman ngambil satu doang, satu zona. Berarti kedudukannya dia tuh 1/4. Ini untuk Q1. Nah, sedangkan untuk Q2 atau yang teman-teman tahu kayak median, median itu dia tuh ngambil 2 posisi, 2 kedudukan gitu. Jadi dia tuh kan tengah-tengah ya, dia tuh di sini kan kalau median tuh. Berarti dia tuh ngambil 1, 2 gitu. Makanya median itu dia ngambil 2 dari ngambil 2 dari 4. Nah, itu median atau Q2. Q2 itu sama kayak median. Nah, sedangkan ada lagi namanya Q3. Q3 itu dia tuh ngambil kedudukannya itu 1, 2, 3. Berarti dia tuh ngambil dari sini, dari awal 1, 2, 3 zona gitu.
Berarti dia tuh ngambil 3 dari 4 begitu. Nah, sedangkan 2/4 itu kan bisa disederhanain kan jadi 1/2 gitu. Makanya kedudukan buat nyari Q1 itu ada di mana, dia tuh pakai N/4. Karena N/4 itu 1/4 dikali sama N. N-nya itu yang ini, jumlah dari seluruh frekuensi. Nah, sedangkan kalau median dia tuh kan N/2 ya, nyari posisinya tuh. Nah, berarti dia tuh dapat dari sini. Karena median kan tengah-tengah gitu. Itu dapat N dikali 1/2 gitu. Sedangkan untuk Q3 dia tuh ngambil 3 dari 4. Jadi kayak N3, N kali 3/4 gitu. Biasanya begitu. Oke, di sini ada pertanyaan nggak buat ini? Riak. Oke, aman ya. Ini aku grupin dulu. Oke, ini kita kesini aja. Nah, lanjut ke sini. Q1 itu berada di N/4. N-nya tadi itu N itu 45 dibagi 4. Berapa nih? 11,25. Nah, ini berarti kita tuh nyari posisi yang dimana frekuensi kumulatifnya itu di 11,25. Berarti kita perlu nyari tahu dulu si F ini, F besar ini, frekuensi kumulatifnya. Kita nyari F itu pertama mulainya dari yang frekuensi yang paling awal itu 6. Nah, setelah 6 dia tuh tinggal tambah dengan frekuensi setelahnya gitu. Jadi 6 tambah 11 itu di sini jadi 17. Terus 17 ditambah 14 itu jadinya 31 ya. 31 tambah 9 itu di sini 40 tambah 3 itu 43 tambah 2 itu 45. Oke, untuk itu namanya frekuensi kumulatif. Nah, sekarang ini kan di 11,25 nih. Berarti dia tuh ada di mana coba? Aku pengen tahu dari kalian. Di 1 atau 2? Aku pengen tahu jawaban dari kalian. Ada yang mau jawab coba? Ayo dong, volunteer guys. Tolongin aku. 2K. Nah, ya betul. Bentar. Ya betul, 2. Kenapa 2? Karena ini tuh kayak ibaratnya maksimalnya gitu. Jadi kayak misal yang aku dapetin itu 2, berarti dia dapatnya di sini. Jadi ini tuh buat dari 0 sampai 6. Nah, di sini dari setelah 6 sampai 17. Jadi kayak 7, 8, 9, 10, 11, seterusnya sampai 17. Nah, 11,25 itu ada di sini, di nomor 2. Berarti kita pakai yang 2 ini. Nah, gitu. Kita pakai yang ini. Jadi yang 2.
Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk nyari lower bound-nya itu dari L K1 itu batas bawah dikurangi sama 0,5 batas bawahnya. Itu kita ambil yang sini, yang kedua. Ini batas bawahnya nih 153. 153 153 dikurangi 0,5 jadinya 152,5. Betul ya. Sekarang udah tahu LK1-nya, udah tahu N/4-nya, F-nya kita juga udah tahu. F-nya berarti yang ini 17. Terus C. Nah, untuk C ini tuh aku lupa C itu apa ya. C itu kalau nggak salah lebar intervalnya gitu. C itu. Bentar, aku lupa ya. Namanya apa? Oh iya, C itu lebar intervalnya. Jadi kayak dari sini nih. Lebar interval antara batas bawah ke batas akhir. Itu kan 148 sampai 152. Berarti kayak gini. Nah, kayak gini. Pertama kan 148, terus lanjut 149, terus lanjut 150, lanjut 151, 152. Nah, berarti ini kan dari 148 sampai 152. Berarti itu ada lebarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C itu dia tuh ada 5. C-nya 5. Oke. Sekarang F untuk K1-nya kita juga udah tahu frekuensi untuk K1-nya itu ada di 11 karena kita ada yang di 2. Karena kita udah tahu semuanya, jadi kita langsung masukin aja ke sini K1 atau Q1. Ini notasi aja. L dari K1-nya itu 152,5 ditambah N/4 ini 11,25 dikurangi sama F frekuensi kumulatifnya yang ada di sini. Ini yang 17 kurang 17. Bentar, kayaknya salah deh. Ya kalau aku salah tolong koreksi ya, kalau teman-teman tahu. Terus itu kan dibagi tuh FK1-nya dia tuh yang 11 ini ya, kasih garis di sini. Terus di sini dikali sama C itu yang 5. Itu 52,5 ditambah ini dihitung dulu 11,25 kurang 17.
Oh, aku salah kayaknya. Nih di bagian ini, bagian F. Nah ya kurang 6. Oh iya, setauku dia tuh F itu frekuensi kumulatif sebelum. Jadi kayak ini kan kita tuh di yang kedua kan. Jadi yang sebelumnya tuh yang ini, yang 6. Ya betul nih kata siapa tadi? Kata Satria. Betul, betul. Kurang 6. Ini kurang 6. Karena kayaknya nggak mungkin jadi minus juga sih. 11,25. Oke, untuk di sini itu udah aku hitung jadinya 2,38. Terus ini tinggal ditambah jadinya 154,88 atau 8 aja sih udah cukup. Nah, ini untuk K1-nya. Dia tuh ada di 154,8. Oke, ada pertanyaan dulu gak? Lihat lagi. Ayo. Amankah ini? Oke, aku lanjut ya. Oke, udah aman semua berarti. Sekarang kita ngerjain yang C itu dia itu modus. Modus itu apa? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Atau kalau data kelompok, dia itu frekuensi terbesar. Dengan frekuensi terbesar. Nah, kata kuncinya ada di frekuensi terbesar kalau kita ngomongin soal ini. Jadi nilainya atau letak dari nilainya itu bakal ada di frekuensi dengan data dengan frekuensi terbesar. Yaitu kan ada 14, berarti ada di tengah-tengah sini. Ke sini semua. Di data yang ketiga. Oke, untuk nyari modus coba. Aku pakai rumus dari modulnya Pak Bayu. Gini, MO itu untuk modusnya sama dengan lebar yang kecil, lebar yang terkecil dari modusnya ditambah A dibagi A tambah B kali C. Nah, di sini ada keterangannya A itu dia F modus dikurangi F sebelum, B itu F modus dikurangi F sesudah. Terus C-nya itu lebar interval. Tadi kita dapetin 5 yang ini. Oke. Berarti kita perlu tahu A-nya dulu. Atau enggak L-nya dulu deh. MO-nya itu batas bawah kurangi 0,5. Batas bawahnya itu yang ini 158 kurangi 0,5 157,5 itu ya. Ini untuk L. MO sekarang kita nyari A itu dia
F modus dikurangi F sebelum. F modusnya itu yang 14 dikurangi sama 11. Yang ini. Ini kan ini F modus. Ini F modus. Ini F sebelum. Ini F sesudah. Nah, gitu ya. F modus, F sebelum, F sesudah. Oh ini. Nah. Oke, F modusnya itu 14, sebelumnya 11. 14 dikurangi 11. Hasilnya 3. Nah, untuk B itu 14 dikurangi F sesudahnya, yaitu 9. Kurang 9. Itu 5. Oke. L-nya udah ketemu, A-nya ketemu, B-nya ketemu, C-nya juga udah ada. Tadi, nah ini C-nya 5. Berarti langsung masukin aja M sama dengan lebarnya ke 157. 5 ditambah 3. 3 tambah 5. Nah, ini jadinya ini aku langsung hitung aja. Tambah 1,87 atau 8 aja deh. Ini berarti 159,3. Oke, kita udah ketemu nih modusnya segini. Ada pertanyaan nggak? Ref lagi. Aman ya. Oke. Ini untuk nomor 1 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Sini kita baca dulu. Seorang penjual handphone menaruh 20 buah handphone di dalam kotak. Penjual itu tidak jujur sebab di antara 20 handphone itu terdapat 5 handphone yang rusak. Seorang pembeli mengambil 3 buah handphone secara acak satu persatu dari dalam kotak tanpa pengembalian. Hitung berapa peluang pembelian pertama mendapatkan perusahaan. Oke. Berarti ini kita tulis dulu di sini. Untuk nomor 2 itu handphonenya kita anggap sebagai N semesta. N semestanya itu dari itu ada 20. Terus yang rusak ya itu. Yang rusak itu ada 5 handphone yang rusak. Berarti yang rusak itu ada 5. Berarti kalau ada yang rusak, berarti ada yang baik. Ada yang masih bagus. Yang baiknya itu tinggal 20 kurangi 5 itu 15. Nah, pertama itu yang A. Itu
itu dia pengambilan 3 handphone. Pengambilan 3 handphone. Pertama rusak, kedua baik, ketiga rusak. Rusak, baik, rusak. Rusak, baik, rusak. Nah, berarti untuk handphone yang berarti peluangnya itu begini. Peluang apa ya? Rusak, baik, dan rusak. Itu yang pertama, peluang mengambil yang rusak dulu. Mengambil yang rusak, terus dikali peluang mengambil yang baik setelah diambil yang rusak, lalu dikali peluang mengambil yang rusak setelah gimana ya notasinya, lupa. Mengambil yang rusak setelah mengambil yang baik dan yang rusak, dan itu pakai notasi yang gimana ya aku, dan begini. Gimana ya? Nah, anggap ini tuh yang kayak notasi yang U kebalik gitu. Susah. Nah, gitu. Jadi itu kan dependent ya dia. Dependent. Karena di soal juga dia itu tanpa pengembalian. Jadi kayak ngambil satu, terus udah nggak dikembaliin lagi gitu. Ngambil satu, terus ngambil yang selanjutnya. Ngambil yang selanjutnya lagi gitu terus. Tanpa pengembalian berarti dia dependent. Kalau dependent, berarti pertama kita tuh mulai dari yang peluang ngambil yang rusak dulu. Yang rusak kan kita belum ngambil apa-apa nih. Berarti peluang yang rusak itu, yang rusak ini 5 dibagi sama keseluruhannya, NS-nya 20. Terus dikali. Nah, ini peluang mengambil handphone yang baik setelah tadi kita ngambil handphone yang rusak gitu. Jadi ini kan handphone yang rusak tuh udah berkurang 1, dan handphone yang ini, handphone keseluruhan itu udah berkurang 1. Nah, karena kita belum ngambil handphone yang baik, berarti handphone baik itu masih full, masih 15. Jadi 15 dibagi sama keseluruhan handphone setelah tadi kita ngambil handphone ini, berarti berkurang 1, jadinya 19. Dikali lagi. Nah, di sini itu peluang mengambil yang rusak, setelah kita tadi ngambil yang baik dan yang rusak. Jadi kan kita tuh mau ngambil yang rusak nih. Yang rusak tadi udah berkurang 1 kan, di sini udah kita ambil. Berarti yang asalnya 5 itu berkurang 1, jadi 4 dibagi keseluruhan handphone. Tadi kan asalnya handphone itu udah 20, tapi kita udah ngambil di sini 1, ngambil di sini 1, berarti udah ngambil 2.
Jadinya 20 itu dikurangi 2, 18 gitu. Terus di sini tinggal dihitung. 5 kali 15 dikali 300 dibagi yang bawah 20 kali 19 kali 18 6840 6840. Hasilnya 0,043. Hasilnya itu 0,043. Itu peluang mengambil 3 handphone rusak, baik dan rusak. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ayo react lagi coba. Yang paham sama yang masih pengen bertanya. Oke, udah. Paham semua ya. Lanjut sekarang buat yang B. Yang B itu kita tuh peluang handphone yang terambil tersebut minimal ada 2 yang rusak. Nah, berarti dari 3 ini, kita tuh ngambil 3 kan. Itu tuh harus ada minimal 2 yang rusak. Berarti kan kalau begitu, pengambilan 3 handphone, minimal ada 2 yang rusak. Dan ini juga dependent. Jadi kalau begini tuh kita kalau begini kita tuh perlu tahu ruang sampel atau keseluruhan dari kita ngambil yang handphonenya. Jadi gimana ya bilangnya? Kan kita tuh dari 20 handphone ini mengambil 3. Berarti kan kita menciptakan ruang sampelnya dulu, yaitu dari 20 diambil 3 handphone. Itu belum ada yang rusak yang baik ya, baru ngambil doang. Ngambil 3 handphone. Berarti kan bakal kombinasi ya. Jadinya 20 C3 gitu kan. Oke, kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena nggak ada urutan khusus buat ngambilnya. Beda kayak misal kita kayak berjabat tangan atau urutan duduk itu kan ada urutannya. Kalau ini kita nggak ada urutannya, jadi bebas dari 20 ini pokoknya ngambil aja 3. 20 C itu berarti nanti 20 faktorial dibagi sama 3 faktorial, terus 20 kurangi 3 itu 17 faktorial. Nah, begini. Lanjut. Berarti itu 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 faktorial dibagi
3 faktorial atau 3 faktorial kita langsung jadi 6 aja kali 17 faktorial. Ini bisa kita coret 17 faktorial, coret. Bentar. Nah, ini bisa kita coret, terus kita tinggal hitung yang atas. 60 kali 19 kali 18 dibagi 6. Hasilnya 1140. Itu baru ruang sampelnya. Sekarang kita beralih ke syaratnya tadi. Ini kan kita tuh ngambil 3 HP dan minimal itu harus ada 2 yang rusak. Berarti ada 2 kemungkinan kan. 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia itu 2 rusak, 1 baik. Dan kemungkinan kedua dia itu semuanya rusak, 3-tiganya rusak, karena kan harus ada yang minimal 2 rusak. Jadi ini udah memenuhi dan 3 rusak juga udah memenuhi. Nah, kalau ada 2 kemungkinan gini, berarti kita harus hitung dulu kombinasi dari masing-masing. Pertama, yang satu dulu ini, kita tuh kan itu ada 2, ada ngambil yang 2 rusak sama ngambil 1 baik. Berarti kita itu ngambil dulu yang ntar aja, ambil dulu 2 rusak, ambil gini, ambil 2 rusak, ya Allah, 2 rusak dari yang rusak itu totalnya ada 5, 2 rusak dari 5. Berarti ini tuh 5 kombinasi 2. Nah, kayak gitu. Ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurangi 2, 3 faktorial. Gini ya. Lanjut. Berarti ini berapa? 5, 4 kali 4 kali 3 faktorial, coret 2, 10 berarti. Itu ada 10. 10 tuh baru ngambil 2 rusak dari 5. Sekarang kita ngambil yang ini, yang 1 baik. Ngambil 1 baik dari totalnya itu kan ada 15. 1 baik dari 15. Berarti di sini 15 kombinasi 1, 15 C 1. 15 faktorial dibagi sama 1 faktorial terus 14 faktorial. 15 kurangi 1. Oke, di sini berarti 15 ya. Di sini tuh ada 15. Ini tuh yang 2 rusak dari 5, 1 baik dari 15. Kalau udah begini, nah baru kita menghitung peluangnya. Ini kan kita baru ngitung totalnya, baru ngitung N-nya. Kita tuh belum ngitung peluang. Sekarang tinggal
hitung peluang dari dua rusak satu baik. Nah, gitu. Itu pakai total yang ini dikali total yang ini dibagi keseluruhan sampelnya. Gitu. Jadi ini kita 10 dikali 15 dibagi sama 1140. Oke. Begini. Terus tinggal kita hitung hasilnya nanti 150 0,13. Hasilnya itu 0,13 kata situ. Ini untuk kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan pertama ini yang dua rusak satu baik itu ketemu 0,13. Sekarang kemungkinan yang kedua. Yang kedua itu 3 rusak atau semua rusak. Tiga rusak itu tinggal ini. Nah, sama kayak di sini kita nyari keseluruhannya dulu. 3 rusak itu kan dia ngambil 3 dari keseluruhan yang rusak, itu ada 5, berarti itu ngambil 3 yang rusak dari 5 atau 5 kombinasi 3. 5 faktorial terus 3 faktorial 2 faktorial. Oke. Ini kan sama kayak ini ya, 5, 2, 3. Jadi ini tinggal ini 10. Nah, kita udah dapat nih. Udah dapat kemungkinan peluang 2 rusak 1 baik sama. Oh, belum deng, ini baru total. Ini baru total. Kita hitung peluangnya. Sorry. Peluang 3 rusak. Berarti tinggal 10 dibagi sama keseluruhannya. 10. Gitu. Hasilnya itu apa ya? 0,008. Nah, udah ketemu nih peluang yang kemungkinan 1 sama peluang kemungkinan 2. Terus tinggal kita gabungin buat nyari peluang keseluruhannya, pengambilan 3 HP yang minimal ada 2 rusak. Berarti di sini kita bikin lagi di sini aja di bawah.
peluang minimal 2 rusak, itu peluang yang kemungkinan pertama yang 2 rusak 1 baik ditambah peluang kemungkinan yang kedua yang 3 rusak. Sini kita masukin 0,13 ditambah 0,008. Jadinya 0,138 gitu ya. Nah, ini jawaban akhirnya itu yang ini 0,138. Ada pertanyaan dulu gak? Aman? Semua aman? Aman. Sip. Lanjut ya ke nomor 3. Kita pindahin ke sini. Oke, nomor 3. Kita baca dulu di sini. Dari 100 orang mahasiswa yang diwisuda, ditanya apakah akan bekerja atau kuliah S2 setelah wisuda. Ternyata 56 orang itu kerja, 30 orang itu S2, 17 orang itu salah satu dari keduanya, bisa kerja atau S2. Nah, seorang wisudawan dipilih secara acak. Berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah S2? Oke. Berarti ini masalah gabungan sama selisih. Nomor 3. Jadi itu kan total mahasiswanya 100 orang. 100 orang terus bekerja itu ada 56, S2 itu ada 30 orang, terus 17 orang berencana salah satu dari keduanya, berarti bekerja atau S2 ada 17 orang. Nah, yang ditanya itu peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah, berarti dua-duanya bekerja dan kuliah. Itu berapa kan? Oke. Jadi ini tuh nyari yang U gitu ya. U itu gabungan irisan. Ya, itu misal begini, aku kasih visualisasi. Misal ini tuh bekerja gitu ya. Kerja tadi itu ada 56 orang. Terus di sini ada yang S2. S2 itu sebanyak 30. Terus nah, itu kan ada kayak gabungan gitu kan, irisan
bekerja atau S2 itu tuh dia irisan. Kayak nah antara bekerja sama S2 dia itu ada suatu masih tar. Misal warna kuning. Nah, misalnya itu beririsan gitulah ya. Misal, nah, yang 17 ini biru. Nah, aku mau nanya dulu teman-teman. Yang 17 ini dia itu yang biru atau yang kuning? Coba aku pengen tahu. Adakah yang mau menjawab? Lewat chat juga gak apa-apa. Yang biru, Kak. Nah, Biru kuning. ya betul. Yang 17 itu yang biru. Karena dia itu bekerja atau S2. Jadi kayak milih salah satu gitu. Kan kalau ini dia tuh udah gabungan. Dia ini kerja sama S2 juga gitu. Kalau yang ini itu luar ini. Dia itu berarti kan antara bekerja ataupun S2. Jadi kayak salah satu. Kalau ini tuh udah gabungan. Dia tuh kerja sambil kuliah juga. Kuliah S2. Nah, gitu. Jadi yang biru ini itu udah tahu gitu, ini tuh yang 17. Yang ini kita tuh sekarang nyari yang ini nih. Itu berapa? Nah, gitu. Caranya notasinya susah lagi. Bentar. Aku ambil dari modul. Ini notasinya. Maaf ya nggak aku gambar soalnya jelek. Aku pakai mouse susah. Nah, ada yang gini, ada yang gini. Ini tuh ini tuh yang atau ini tuh yang dan. Berarti ini tuh yang ini nih. Ini yang 17, ini yang sekarang kita cari. Cara nyarinya itu tuh pakai rumus. Rumusnya M bekerja aku kasih B, terus S2 aku kasih S2. N bekerja gabungan. N bekerja gabungan S2 dia itu N dari bekerja ditambah N dari S2 dikurangi sama N dari bekerja irisan S2.
bentar ini. Nah, begini. Kita cari tahu dulu ini. Salah. Itu bukan. Ini itu banyaknya yang bekerja. Ini tuh N, B. Ini N, S2. Terus yang ini itu yang ini. Susah. N, B, S2. Kok nggak bisa? Nah, kok yang ini? Nah, gitu. N-bus. Ya gitulah pokoknya. Ya udah, tinggal kita masukin nih. NB-nya itu 56. Tambah S2-nya 30. Dikurangi bekerja atau S2-nya itu 17. Udah. Gampang. Tambahin gimana? Jadinya 69. 69 orang berarti yang kerja sambil S2. Ada pertanyaan nggak di sini? Kak, itu rumusnya bukannya itu rumusnya bukannya B gabung B gabung S sama dengan peluang B tambah peluang S dikurang peluang B irisan irisan S. Maksudnya kebalik gitu ya, ini sama ini. Iya, Kak. Ya, aku belum menjelasin. Aduh, sumpah. USS aja. Nah. Mungkin yang begini. Gini ya, betul kan? Iya, Kak. Ini tuh jadi bisa berlaku bolak-balik gitu. Jadi kayak misal ini kan jadi kayak pindah ruas, ibaratnya gitulah, pindah ruas. Jadi kan ini asalnya negatif kan, itu negatif, ini negatif. Ini tuh dipindahin dulu ke sini, dia tuh bakal jadi positif, gitu kan? Nah, bakal jadi positif. Sedangkan ini juga berlaku bisa dipindahin. Atau enggak gini deh. Coba kita dari sini dulu, kita substitusi. NB itu 6, ditambah ininya 30, terus ini 17 dikurangi sama ini
Nah, begini kan. Terus kita terus susah banget. Sini kita terusin jadi 5 tambah 30, 86. Nah, gini. Sekarang aku kan mau bentar. Aku kan mau tahu yang ini kan. Nah, kita tuh misal pindahin dulu 86 ke sini. Atau sebenarnya bebas sih, bukan nggak selalu pindahin, bisa aja kurangi kedua ruas. Kalau kurangi kedua ruas, misal ini dikurangi 86, yang kanan juga dikurangi 86 gitu. Enggak ada. Nah, misal sama-sama kurangin 86 lah. Di kedua ruasnya gitu. Di yang kanan sama yang kiri. Berarti ini min 86 tambah 17. 86 tambah 86 tambah 17. Hasilnya min 69 kan. Di sini tuh berarti min 69. Nah, sekarang yang 86 ini kita kurangi sama 86 juga, jadinya 0. Kalau 0 kita nggak usah tulis. Berarti sisanya itu tinggal min yang ini. Jadi sisanya min. Nah, begini. Paham kan sampai sini? Nah, setelah ini kan kalau min jelek ya, masa min gitu. Jadi kita bisa kali lagi kali min 1 di kedua ruasnya. Nah, begini. Min 69 kali min 1 itu minnya hilang. Nah, begitu. Ya kan? Terus yang ini juga min n bla 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 ini dikali min 1 itu minnya bakal hilang juga. Itu. Nah, sama kan intinya jadinya 69 orang. Begitu. Paham nggak? Oke. Sebenarnya ini bisa di bolak-balik ya. Kalau semisal kalian juga, misal kalian punya pertanyaannya, kalian tahu mahasiswa bekerja atau S2, tahu mahasiswa bekerja dan S2, kalian kalau mau nyari S2-nya ya tinggal dari sini bolak-balikin aja. Bisa bolak-balikin atau disubstitusi aja langsung gitu. Nanti ujung-ujungnya ya ketemu tetap dari rumus ini. Rumusnya emang satu begini. Betul yang tadi kata siapa tadi? Sarah ya. Rumusnya emang satu begini. Tapi karena kita itu infonya taunya ini dari 3 ini dan kita mau nyari ini, ya mau gak mau harus pakai rumus ini. Tapi yang diketahui sama yang ditanya itu bakal kebolak-balik. Intinya gitu. Paham ya? Ada pertanyaan lagi gak? Gak ada ya? Aku lanjut. Aman kan? React dong. Aman. Oke. Nomor 4. Agak susah nomor 4. Pabrik TV veteran mempunyai 3 mesin, yaitu UPN dari total produksi. Mesin U produksi 40%, PLU 5. Nah, di sini itu ada kecacatan.
mesin U 5%, P 4%, N 6%. Oke, kita tulis dulu di sebelah sini. Nomor 4. Dari mesinnya dulu. Kan itu mesin U dia itu produksinya 40%, atau langsung desimalin aja 0,4. Terus mesin P dia itu 25%, berarti di sini 0,25. Mesin U N itu 35%, berarti 0,35. Nah, ini baru normalnya ya, produksi normalnya. Terus sekarang kita yang cacatnya. Sini aku yang cacatnya itu mesin U dia itu cacat 5%, atau 0,05. Lanjut mesin P cacatnya itu 4%, di 0,04. Mesin N dia itu 6%. Oke, dari informasinya cuman ada segini. Sekarang kita tuh mau cari yang A, itu peluang mendapatkan TV cacat dari mesin U. TV cacat dari mesin U. Nah, caranya kita tuh perlu tahu peluang mesin yang semuanya cacat, peluang mesin cacat. Jadi gimana ya? Peluang mesin cacat dari semua mesin gitu. Ya, intinya gitu lah. Oke. Peluang cacat, di sini aku pakai C ya. Peluang semua mesin cacat gitulah. Nah, cara ngitungnya itu tinggal kita nggak tinggal sih. Sebentar. Oh iya, aku belum kasih notasi. Nah, ini tuh ini tuh yang peluang U, peluang mesin U. Ini peluang mesin P. Terus ini peluang mesin N. Terus ini, nah ini tuh dia namanya peluang mesin C, peluang mesinnya cacat setelah diketahui mesin U. Peluang mesin yang cacat setelah diketahui mesin U. PCU, ya gitulah. Kok ini? Yang lainnya juga sama, peluang mesin cacat setelah diketahui mesin P.
Terus ini peluang mesin yang cacat setelah diketahui mesin N. Ini buat notasi matematikanya. Kita itu kan mau tahu peluang mesin yang cacat dari semua mesin yang ada. Itu caranya kalian kali masing-masing yang ini. Ini kan kalian perlu tahu peluang mesin yang cacat setelah diketahui U dikali sama peluang mesin yang U. Ini tuh baru yang U doang. Karena kan kita pengen tahu semua ya, semua yang cacat dari semua mesin gitu. Jadi ini tinggal di apa tuh kali ya? Itu masalah tambah. Itu tambah. Nah sama kayak yang U ini, tapi kita pakai yang lainnya, yang P sama yang N. Gitu. Peluang mesin yang cacat setelah diketahui mesin P kali peluang mesin P tambah peluang mesin cacat setelah diketahui mesin N dikali peluang mesin N gitu. Ada yang kelewat ya? Ya, begini. Jadi ini lanjut. Masih. Lanjut, ini kita hitung. Bentar lagi ya waktunya. Aku kebetulan udah ngitung sebenarnya. Itu 0,051. Jadi itu disubstitusi ya. Disubstitusi satu-satu gitu. Ini dikali dulu, terus dikali dulu, baru ditambah. Kebetulan aku udah tahu 0,051. Terus selanjutnya ini tuh kan untuk peluang mesin yang cacat semua. Oke. Setelah itu ini peluang TV cacat dari mesin O, berarti dia tuh nyari P peluang mesin O setelah diketahui semuanya cacat, setelah diketahui cacatnya gitu. Terusnya dia tuh pakai yang begini, U C sama dengan peluang dari U peluang mesin U dikali peluang mesin yang cacat setelah diketahui yang U dibagi sama peluang semua mesin yang cacat. Nah, dipakai cara yang begini. Ini kita substitusi langsung. PU 0,4 kali PCU 0,05 terus dibagi sama PC 0,051. Ini hasilnya itu sebentar 0,39. Ini dihitung aja, nanti hasilnya 0,39. Nah ini udah ketemu untuk yang A. Ada pertanyaan nggak? Dari sini dulu. Aman nggak? React dong, react lagi. Kalau aman. Oke.
Aman ya. Nah, lanjutnya yang B, berapa peluang mendapatkan TV cacat dari mesin U atau N? Nah, di sini ada yang beda nih, yaitu mesin U atau N. Yang B, TV cacat dari mesin U atau N. Atau N. Nah, di sini tuh kita tuh perlu nyari tahu TV yang cacat dari masing-masing U sama N gitu. Jadi kan kalau TV cacat dari mesin U kita udah ada ya, udah dapat ini 0,39. Berarti ini kita tinggal nyari yang N. Kurang lebih sama kayak gini. Tinggal N, C, P, N kali P, C, N. P, C. Nah, gitu. Ini PN-nya tadi PN 0,35 dikali sama PCN 0,06 terus dibagi sama 0,051. Nah, ini dihitung terus nanti dapat hasilnya tuh apa ya, 0,41 hasilnya. Nah, karena kita udah dapat TV cacat dari mesin U, TV cacat dari mesin N juga, sekarang ini kan pertanyaannya dari mesin U atau N kan. Ya udah, kalau atau itu tinggal ditambah aja. Ini tinggal peluang gimana ya notasinya? Berarti begini, peluang mesin U terus kita pakai yang ini. Nah, yang ini. Peluang mesin U atau mesin N setelah diketahui cacat. Nah, gitu. Ya udah, karena kita udah tahu kan peluang TV cacat mesin U itu segini, mesin N itu segini, ya udah tinggal kita tambah. Kayak U C tambah P N C. Nah, jadi 0,39 tambah 0,41 hasilnya 0,8. Ini hasilnya. Ada pertanyaan nggak? Aman nggak? Rek lagi. Oke, aman. Sekarang yang C.
C itu mana aja? Peluang mendapatkan TV tidak cacat atau baik dari mesin P. Nah, kalau ini kan baik nih. Ini kan dari tadi kita yang cacat mulu nih. Ini pakai PC, pakai PCN. Nih kita nyari yang tidak cacat atau baik. Nah, caranya kalau rumus utamanya itu sama aja kayak gini. TV tidak cacat atau baik dari mesin P. Nah, caranya gimana? Karena kita kan dari tadi dapat infonya yang cacat semua kan. Berarti ini tuh P. Nah, peluang mesin P setelah diketahui yang baik gitu. Jadi ini P. Baik. Sorry. Oh iya baik. Baik. P dibagi P. Nah, baik. Nah, begini kan. Kita perlu tahu yang ini, perlu nyari tahu. Yang ini P baik P, terus P baik. Karena PP kan kalau PP udah ada. Nah, cara cari P baik. P dulu. Baik P itu bisa dengan cara mana ya? Oh sorry, harusnya yang P baik dulu aja. P baik. Nah, cara nyarinya, ini kan kita udah punya P cacat kan, P cacat semua mesin. Ini kan 0,051. Berarti kalau P baik itu tinggal 1 dikurangi P cacat. Itu tinggal 1 dikurangi PC. Karena kalau ini 0, ini tuh kan berarti 5% kan. 5,1% pasti cacat. Berarti 94,9% itu udah pasti baik. Nah, kayak gitu ibaratnya. Satu dikurangi 0,051. 1. Berarti ini 0,949. Ini tuh yang baik. Kita udah ketemu nih yang baik. Sekarang buat nyari P baik P itu bentar. Sama kayak nyari ini. Ini kan kita udah punya PC, udah punya. Kita kalau nyari P baik itu 1 kurangi PC aja. Nah, kita ini mau nyari P baik setelah P. Sedangkan di sini kita punya P cacat setelah P yang ini nih, yang 0,04. Berarti tinggal 1 kurangi 0,04 lagi gitu. P terus 1 dikurangi P
cacat P. Nah, begini. Satu kurang PCP 0,04. Berarti 0,96. Nah, ini kan dapat temu nih. Ya udah tinggal kita solusi aja. Balik sama dengan PP itu ini 0,25 dikali P baik P itu 0,96 dibagi 0,949. Nah, begini. Ini tinggal kita kali hasilnya. Hasilnya 0,25. 925. Nah, ini jawaban. Aman nggak? Ada pertanyaan nggak? Coba react lagi. Jangan malu nanya ya. Biar clear soalnya. Ini kalian biar UTS kalian gacor gitu. Aman? Dari semua pertanyaan, ada yang mau ditanyain dulu? Udah ya. Berarti ini juga udah mau jam 6. Berarti mungkin aku selesain aja kalau nggak ada pertanyaan lagi. Karena udah mau 2 jam juga. Udah waktu maksimal. Gimana, ada pertanyaan lagi? Final deh, final. Ayo, Rick, ini lagi. Reaksi lagi. Final. Satria Ajeng Ibrahim, Vinia. Soalnya nanti di-share ya, Kak. Boleh, nanti aku share ya. Soal sama jawabannya. Ya, jawabannya. Mungkin ini bisa jadi cheat sheet kalian juga sih kalau mau. Kalian cheat sheet nanti setengah lembar tuh sedikit banget ya sih. Itu di print ya, tapi setengah lembar tuh. Di print atau tulis tangan nanti kalian? Halo. Kalian cheat sheet di print atau tulis tangan, guys? Aku bertanya. Tulis tangan kayaknya. Oh, nggak dikasih tahu ya? Tulis tangan, ya udah kalau gitu. Ini nanti aku terusin ke Kak Guntur ya. Nanti biar Kak Guntur yang nerusin ke kalian, oke? Oke, clear ya? Oke, untuk ya mungkin dari aku sekian. Terima kasih dan mohon maaf kalau aku tadi banyak salah, banyak keliru. Makasih buat teman-teman semua. Semoga nilai UTS kalian gacor-gacor semua. Semoga kalian semua lulus dengan nilai A semua. Amin. Oke, buat selanjutnya aku terusin ke Kak Guntur lagi.
Silakan. Oke, terima kasih Kak Zaki. Terima kasih juga buat teman-teman 24 yang udah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Dan aku mau ngasih info sedikit untuk Sinau kemarin yang Algo Strukdat itu sebenarnya bakal dikasih ya dari materi soal sampai pengerjaannya. Cuman sayangnya Kak Krisna sebagai mentor itu sebenarnya sedang sakit. Jadi hari ini kakaknya itu full untuk recover dulu. Jadi maksimal malam ini eh, pengerjaan atau hasil pengerjaan Sinau yang kemarin itu bakal dibagiin seperti itu. Barengan sama yang statistika ini deh. Kalau emang ini ya mencukupi ya gitu. Intinya maksimal malam ini semuanya. Jadi ditunggu aja ya guys. Mungkin seperti itu dulu aja dan balik lagi terima kasih Kak Zaki ya udah jadi mentor dan mungkin bisa aku tutup karena udah jam 6 juga. Lagi-lagi terima kasih dan semangat guys. Semoga UTS lancar ya. Amin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.